Halo Sobat AM yang terkasih, berjumpa lagi bersama saya, Frater Patrick, dalam renungan harian Seminari Tinggi Angin Mamiri, Kamis 10 Juni 2021. Bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini masih melanjutkan bacaan yang telah kita dengarkan kemarin. Hari ini, Yesus menegaskan kepada kita, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Dengan kata lain, untuk dapat masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus melampaui cara hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sobat AM yang terkasih, marilah kita melihat bagaimana cara hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat. Sejak kecil, mereka dengan tekun membaca dan mempelajari kitab suci setiap hari. Mereka dengan setia melaksanakan setiap perintah Allah dengan sangat detail. Berdoa 5 kali sehari, berpuasa 2 kali seminggu, rajin memberi sedekah dan persembahan, dan lain sebagainya. Pada saat yang sama, mereka secara sangat tegas menjauhi segala hal yang dilarang oleh perintah Allah. Tidak membunuh, tidak berzina, dan bahkan secara sangat ketat menjauhi segala hal yang bisa menajiskan diri mereka. Jika hal ini mereka lakukan dengan sangat ketat, masih belum layak masuk kerajaan surga, bagaimana dengan diri kita sendiri? Sobat AM yang terkasih, marilah kita melihat hidup keagamaan kita sendiri. Apakah sejak kecil saya sudah membaca dan mempelajari kitab suci? Atau kitab suci menjadi sesuatu yang asing bagi saya? Seberapa sering saya berdoa dalam satu hari? Seberapa sering saya berpuasa dan berpantang? Seberapa sering dan seberapa ikhlas saya memberi sedekah dan persembahan? Atau jangan-jangan sedekah dan persembahan hanya sisa-sisa dari apa yang saya miliki? Bahkan jika saya sudah melakukan semua yang diperintahkan Tuhan dan menjauhi segala larangannya, seperti yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat, Yesus mengatakan, saya masih belum layak masuk dalam kerajaan surga. Sobat AM yang terkasih, jadi apa yang harus kita lakukan yang membuat kita bisa melampaui orang Farisi dan ahli Taurat? Salah satu hal yang membedakan kita adalah motivasi dalam melakukan tindakan tersebut. Jika orang Farisi dan ahli Taurat melaksanakan hukum secara ketat karena ingin membenarkan diri di hadapan Allah, hari ini Yesus mengajak kita untuk mendasarkan motivasi tindakan bukan untuk terlihat saleh dan benar di hadapan manusia, melainkan sebagai ungkapan cinta kita kepada Allah yang adalah Bapa kita. Melalui sakramen baptis, kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Maka sudah seharusnya kita mengungkapkan cinta kepada Allah dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tujuan utama pelaksanaan hukum bukan untuk terlihat benar, tetapi sebagai pengungkapan cinta kepada Allah. Karena itu, Sobat AM yang terkasih, hari ini kita diajak untuk taat pada perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya, seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi pada saat yang sama, kita memperbarui motivasi tindakan, yakni sebagai pengungkapan diri kita yang telah menjadi anak-anak Allah. Semoga Roh Kudus menolong kita. Amin.